Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep banget ini ibu-ibu semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untayan kata yang pertama, mari kita panjatkan puji sedalam syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana rahmat dan karunia-Nya selalu tercucur, amin, bagaikan air yang mancur, yang mana Allah sangatlah suka dengan hambanya yang bersyukur, apalagi tafakur. Dan Allah sangat membenci dengan orang yang kufur, apalagi takabur. Di suatu ketika, orang yang takabur ini diberi kenikmatan, harta berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri cantik memikat. Tidak cukup satu, bahkan sampai 4. Diangkat menjadi camat, tapi sayang 1000 sayang dia lupa sholat. Matinya diselpak, nyungsep ke liang lahat, dikemplang malaikat sampai hari kiamat. Nauzubillah summa nauzu. Untayan kata yang kedua, iringan sholawat terangkaikan salam, tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan alam, putra Abdullah, buah hati Aminah, ialah Muhammad Habibullah, ialah selaku promotor yang tak pernah koruptor, ialah selaku pemimpin yang terpimpin, ialah selaku insan yang baik lagi budiman, yang ketampanannya tidak digunakan untuk menggoda perempuan, ialah insan yang berlafazkan Al-Quran, yang ketampanannya tidak kalah dengan Syahrul Khan, Salman Khan, Irtik Roshan, Amitabh Bachchan, Arjuna. Ibu-ibu kenal Arjuna? Kenal? Kembaran bapak saya. Karena waktu juga sudah semakin sore, kita langsung masuk gigi 4. Setuju gak Bu? Saya punya pantun. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Kurang kompak semuanya. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Emang saya dari kecil udah cakep. Ulang sekali lagi. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, perut saya udah lapar. Tapi tenang panitia, sama saya mah gampang. Anak itik dimakan tikus, ambil plastik bakal bungkus. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya orang Islam. Di situ Nabi Muhammad matanya tertuju kepada segerombolan anak kecil yang senang banget hari raya Idul Fitri, memakai baju baru. Sama kayak orang-orang Indonesia, seneng banget kalau lebaran beli baju baru. Ibu-ibu pada beli baju baru gak Bu kalau lebaran? Banyak belinya ya Bu ya, banyak. Di mall apa di pasar Bu belinya Bu? Ada yang di mall, ada yang di pasar. Mudah-mudahan di mall semua belinya. Iya Bu, orang-orang Indonesia pada senang beli baju baru, keliling saudara-saudaranya, dapat duit. Bener gak Bu? Dapat duit 10.000, 20.000, 50.000, sampai ratus-ratusan ribu dia kasih emaknya. Emaknya modus bilang buat nabung,
padahal kagak dibalik-balikin gitu anak. Anaknya minta duit, dikasih dikit banget, cuma 10.000. Anaknya beliin petasan. Petasan kan permainan anak bego. Coba Bu, saya mau nanya, petasan yang didengar apanya? Suaranya kan? Ini anak nyalain petasan, dia tutup kuping, lah kan tolol. Dia tahu mau dengerin suaranya, dia tutup kuping. Iya Bu, mudah-mudahan mah anak sini nggak ada yang beli petasan. Akhirnya saat Nabi Muhammad menyamperi segerombolan anak kecil itu, mata Nabi Muhammad melihat seorang anak yang dari tadi ngempet aja di pojokan. Ngerti ngempet, ngerti? Nyindir. Disamperin sama Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu tidak bahagia seperti anak-anak yang lain? Kenapa kamu tidak memakai baju bagus seperti anak-anak yang lain? Anak itu berkata, diam, saya tidak ingin berbicara. Ditanya lagi sama Nabi, memang ayah kamu kemana? Ibu kamu pergi kemana? Anak itu jawab, ayah saya mati syahid perang bersama Rasulullah. Ibu saya nikah lagi. Ayah tiri saya ngambil harta-harta saya, ngambil rumah saya. Akhirnya saya jadi sebatang kara. Karena Rasulullah orangnya baik, jadi Rasulullah bawa ke rumahnya. Rasulullah kasihan. Bertemu Rasulullah dengan Fatimah. Rasulullah bilang ke Fatimah, wahai Fatimah, bawakan anak ini makanan, bawakan anak ini minuman, bawakan anak ini baju yang bagus. Diambilin sama Fatimah, dia makan, dia pakai baju barunya. Udah kenyang, udah rapi. Disamperin sama Nabi, apakah kamu meridoi untuk Muhammad menjadi ayahmu, Khadijah menjadi ibumu? Tahu siapa Bu? Nungguin ya? Ya nungguin. Fatimah menjadi bibimu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu. Akhirnya anak itu tersadar bahwa yang dari tadi berbicara dengannya adalah Rasulullah. Disamperin sama tuh anak, dipeluk, kenceng banget dipeluk. Dia bilang, saya meridoi dengan semua perkataan yang tadi kau katakan. Akhirnya setelah anak itu memeluk Rasulullah, anak ini pun pergi ke teman-temannya yang tadi. Lah bingung tuh anak-anak yang tadi. Lah tadi kan dia nangis, sekarang kok bahagia? Tadi dia nangis, dia bahagia. Tadi dia nangis, bahagia. Enggak, dia ngomong sekali lagi. Akhirnya dia tanya ke anak itu, coy, lu ngapain kok tiba-tiba bahagia? Bahasanya coy. Enggak, bercanda saya. Ditanya, kenapa kamu sekarang bahagia sedangkan tadi kau menangis? Kenapa sekarang kau memakai baju bagus sedangkan tadi kau memakai baju yang tidak bagus? Anak ini pun menjawab, tadi aku kelaparan, sekarang aku sudah kenyang. Tadi aku tidak memakai baju bagus, sekarang aku memakai baju bagus. Tadi aku yatim, sekarang Rasulullah sudah menjadi ayahku. Tuh anak-anak yang di situ pada iri, pada diem, gara-gara anak itu diangkat jadi anak Rasulullah. Dia angkat tangan, dia berdoa sama Allah, ya Allah, matikanlah bapak saya agar saya diangkat jadi anak Rasulullah. Tapi emang banyak Bu yang kayak gitu. Orang Indonesia kayak banyak pura-pura yatim. Bapaknya masih ada, maknya masih ada, saudara-saudaranya masih ada. Dia pura-pura yatim biar dapat duit pas santunan. Tapi kita jangan ada yang begitu Bu, ntar bapak kita mati beneran, ngeri. Tapi sekarang kita memperingati Maulid Rasulullah ya Bu ya. Saya mau cerita dikit, boleh gak Bu? 1400 tahun atau 14 abad yang lalu lahirlah manusia, yang manusia ini tidak pernah melihat wajah ayahnya. Diurus oleh ibunya hanya 6 tahun, lanjut diurus oleh kakeknya hanya 2 tahun. Akhirnya dia dipegang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dengan keadaan miskin, dengan keadaan dihina, dengan keadaan dicaci maki, hingga diusir dari kampungnya. Siapa yang mengusir beliau dari kampungnya? Pamannya sendiri yang mengusir beliau.
Siapa yang memerangi beliau? Sepupunya sendiri yang memerangi beliau. Siapa yang menghina beliau? Sekampung menghinanya. Alhamdulillah Bu, walaupun Nabi Muhammad dalam keadaan miskin, dihina, dicaci maki, diusir dari kampungnya, Nabi Muhammad gak pernah pasang baleho, gak pernah pakai sosmed, gak pernah pakai Facebook, gak pernah pakai Twitter, apalagi jadi YouTuber. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad bisa menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umat-umatnya, tapi diakui oleh musuh-musuhnya juga. Ada suatu buku. Buku ini berjudul 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Ranking 1 dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini jatuh kepada tangan Nabi Muhammad, Bu. Walaupun yang bikin buku ini bukan orang Islam, bukan umat Nabi Muhammad, tapi yang bikin buku ini orang Yahudi. Noh, keren Rasulullah. Pas lahir aja sujud, Bu. Saya mau nanya, ibu-ibu lahir udah bisa ngomong belum? Oe, oe, gitu Bu. Nabi Muhammad baru lahir ngucapin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna. Salah saya, maaf. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya mau nanya, bentar lagi. Ibu-ibu kan sekarang jalan dari rumah ke rumah kan buat maulid. Siapa yang nyuruh ibu-ibu maulid? Gak ada, sendiri. Saya tahu Bu, sebenarnya kita jalan dari rumah nih. Awas ya tuh. Jalan dari rumah ke sini. Itu kita disuruh sama Allah. Di kita maulid. Kita jalan ke sini. Allah yang nyuruh Bu. Emang ada dalilnya? Ya ada lah Paul, ada dalilnya. Dalilnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sering dengar Bu, sering. Ya, ayat Quran, namanya juga orang Islam. Artinya disuruh kita sama Allah contoh Nabi, contoh akhlak Nabi, contoh sikap Nabi. Tapi saya tahu netizen mah pada kepo. Gimana kita nyontoh Nabi? Rasul kan udah wafat. Gimana nyontoh Nabi? Nabi udah gak ada. Kalau kita nggak bisa nyontoh Nabi, kita apalin riwayat sama sejarahnya Bu. Tahu sejarah? Tahu? Saya mau nanya, ngapalin sejarah sama ngapalin lagu masih gampangan ngapalin mana? Lagu. Bukan, emang saya tahu ngapalin lagu. Makanya ulama-ulama terdahulu tuh kalau bikin sejarah pakai lagu. Makanya ada Maulid Diba, Maulid Simtud Duror, Maulid Syarafal Anam, Maulid Barzanji. Ada kan ya Bu ya? Orang-orang mau begitu rawi pada apal, sampai kulit-kulitnya apal pada sobek ngapalin gituan. Giliran disamperin ditanyain, emang lu apal artinya? Lah tahu. Emang jawaban paling gampang mah? Lah tahu. Gitu Bu. Emang kalau orang-orang Islam sholawat kenceng-kenceng banget, tahu artinya? Kagak. Makanya intisari kita maulid tuh buat kita bisa mengenali yang mau mencintai Rasulullah, salah satunya. Bukan kita sholawat doang, nyampe rumah ditanyain, Neng, tadi di sono ngapain? Lah tahu. Harus kenal kita sama Nabi Muhammad. Saya mau nanya, nama bapaknya Nabi Muhammad siapa? Yang kencang jawab semuanya. Nama bapaknya Nabi Muhammad siapa? Emaknya, kakeknya, pamannya, neneknya. Diam. Nama nenek Rasulullah tuh Fatimah binti Amr, yang dari bapaknya. Biar kita bisa kenal Rasulullah, mau salawat? Mau? Salawat kisah sang Rasul yang Abdullah nama ayahnya. Bang, mainin hadroh. Mainin hadroh. Gak seru gak pakai hadroh. Ayo kita salawat bareng-bareng ya Bu. Tuh, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah dia Fatimah putri tercinta.
saya jikalau banyak salah kata karena saya masih belajar. Wajar Bu, masih belajar, saya masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kiai Pitung naik, nanti kalender supados dibagikan. Kemarin sini bagi. Ya Abah yang ngebagiin Abah. Alhamdulillah.